Jumpa lagi dengan Miss Nita di sini. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Yeay. Puji Tuhan, semua kita masih dalam keadaan yang sehat. Anak-anak sehat di rumah, Miss Nita dan Miss semua di sini juga selalu sehat. Itu semua karena siapa? Karena siapa? Benar sekali, karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Nah, anak-anak, hari ini Miss Nita punya sebuah cerita yang sangat-sangat seru. Mau dengar? Mau dengar? Benar, mau dengar? Mau? Oke, mari kita sama-sama. Kita menuju ke TKP. Nah, anak-anak, cerita hari ini berjudul Daud dan Goliat. Di sebuah tempat hiduplah seorang anak muda yang sangat rajin, sangat tampan. Tubuhnya itu kecil, kulitnya putih. Namanya adalah Daud. Daud hari-harinya ini bekerja sebagai seorang gembala. Seorang gembala itu apa sih? Apa ya? Seorang gembala itu tugasnya menjaga domba-domba. Jadi Daud keluarganya itu memiliki piaraan domba yang sangat banyak. Jadi tugasnya setiap hari Daud membawa domba-domba ini ke padang rumput. Untuk apa? Ya, untuk makan dong. Nah, domba-dombanya makan. Sambil domba-dombanya makan, Daud ini memainkan kecapi di bawah pohon. Tapi dia juga sambil melihat-lihat domba-dombanya ini aman gak? Apa ada serigala yang datang? Ada binatang buas yang datang untuk memangsa domba-dombanya? Itu tugas Daud, seorang gembala. Daud ini walaupun tubuhnya kecil, tetapi dia sangat bersukacita setiap hari. Sangat gembira setiap hari, selalu riang. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la. Suatu ketika di tempat tinggalnya Daud itu terjadi peperangan. Nah, peperangan itu dilakukan oleh orang Filistin. Ada yang namanya orang Filistin. Mereka menyerang tempatnya Daud, tempat tinggalnya Daud itu loh, diserang. Dan pada perang itu ada seorang prajurit yang sangat kuat. Ini prajuritnya anak-anak. Prajurit ini bernama Goliat. Goliat ini badannya sangat besar. Anak-anak bisa lihat nih, seperti seorang raksasa. Berbeda dengan Daud tadi. Daud kan badannya kecil. Kalau Goliat ini badannya sangat besar
dan dia hebat loh ketika berperang. Dia ini sebagai seorang pemimpin, dia yang memimpin teman-temannya ini berperang. Dan anak-anak tahu nggak? Tidak ada satupun yang bisa melawan Goliat ini. Tidak ada satupun. Jadi Goliat ini selalu menang karena dia sangat hebat ketika berperang. Kakak-kakak Daud, mereka pun ikut berperang loh. Ikut berperang melawan orang-orang Filistin itu yang dipimpin oleh Goliat ini. Mereka juga ikut berperang karena kakak-kakak Daud ini tidak seperti Daud yang tadinya suka untuk menggembalakan domba-domba. Mereka tidak suka. Mereka ini lebih suka berperang. Jadi mereka pun turut berperang melawan orang-orang Filistin ini, melawan si Goliat ini. Setiap hari mereka berperang. Tetapi Goliat dan orang-orangnya dan prajurit-prajurit yang lain itu selalu menang anak-anak, tidak pernah kalah. Akhirnya kakak-kakaknya bilang begini, orang-orang teman-temannya Daud itu bilang gini, gimana ya supaya kita bisa menang? Kok kita selalu dikalahkan oleh si Goliat ini? Dan anak-anak tahu nggak? Si Goliat ini pun dia bilang begini, hei, siapa yang bisa melawan saya? Saya ini tidak ada satupun yang bisa melawan saya. Saya ini sangat jago. Saya tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Ayo, siapa yang bisa lawan saya? Lawan sekarang saya. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang jago? Lawan saya sekarang. Itu anak-anak karena peperangannya itu terjadi sangat lama. Jadi kakak-kakaknya Daud ini mereka menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan untuk mereka karena stok makanan mereka itu sudah mulai habis. Mereka bilang, Daud, tolong ya antarin makanan untuk kami karena stok makanannya ini sudah habis. Mereka minta pertolongan Daud. Akhirnya anak-anak Daud datang mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya ini. Ya, Daud pun pergi. Jadi Daud yang tadi ini dia pergi untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya. Nah, sampai di tempat peperangan itu, Daud dia melihat Goliat ini. Kok belum ada satu punnya yang bisa mengalahkan Goliat? Akhirnya anak-anak, Daud dengan berani berhadapan dengan Goliat. Dengan beraninya Daud menghadap Goliat. Dia pergi, dia nekat mau melawan si Goliat. Nah, apa kata si Goliat? Waduh anak-anak, Goliat ini dia tertawa mengejek. Mengejek siapa? Mengejek Daud. Apa? Kamu? Hei, kamu yang mau melawan saya? Hahaha. Kamu tidak akan pernah bisa melawan saya. Badan sekecil ini berani-beraninya menentang saya. Hahaha. Kamu pasti kalah. Kamu tidak akan bisa melawan saya. Kamu kecil. Kamu tidak akan bisa. Dengar itu. Walaupun Daud sudah dibentak-bentak oleh si Goliat ini, Daud tidak menyerah. Daud tidak takut. Dengan berani dan sangat gagah, Daud berani menentang si Goliat sang raksasa ini. Anak-anak, Goliat, prajurit perang ini, dia memiliki perlengkapan perang yang sangat lengkap. Anak-anak bisa lihat di sini. Nih, dia memiliki tombak, memiliki pedang, bahkan memiliki perisai untuk melindungi dirinya. Tetapi Daud, dia tidak punya perlengkapan perang yang lengkap seperti Goliat ini. Tapi dia tetap berani, sangat berani. Daud, dia
memiliki umban. Nah ini tali dan batu nih. Ini umban atau yang disebut dengan ketapel. Zaman dulu itu namanya umban, ketapel. Jadi ada tali, kulit, dan batu. Nah, batunya itu anak-anak dimasukkan ke dalam tas kecilnya ini, punya si Daud. Jadi Daud hanya memiliki umban. Dia nggak punya alat-alat perlengkapan yang lengkap kayak gini, nggak punya dia. Tapi dia tetap berani melawan si Goliat. Tetap semangat, dia berani maju tak gentar, membela yang benar. Nah, bagaimana sudah selanjutnya? Apakah Goliat akan menang? Ataukah Daud yang akan menang? Mari kita lihat anak-anak apa yang terjadi setelah ini. Daud pun dia mengambil umban ini, ditarik kencang-kencang umbannya tepat ke sasaran, ke dahi si Goliat ini, sang raksasa ini. Jadi ditarik kencang-kencang umbannya itu. Akhirnya anak-anak bisa lihat ini. Batu ini melesat dengan kencang lalu berhenti tepat. Nih anak-anak lihat. Berhenti batunya itu tepat di kening si Goliat. Darah mengalir dari dahinya Goliat, dari kening Goliat. Darah kental mengalir. Nih anak-anak bisa lihat. Jatuh, akhirnya si Goliat pun jatuh tak berdaya dan meninggal seketika. Nih. Goliat pun jatuh dan meninggal di tempat. Pada akhirnya Daud sang kecil ini, si kecil ini yang badannya kecil, akhirnya memenangkan peperangan ini. Walaupun badannya kecil, tapi akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat sang raksasa itu. Anak-anak, teman-temannya si Goliat raksasa itu, orang-orang Filistin itu, mereka terkejut melihat prajuritnya itu, kepala perangnya mereka bisa kalah dari Daud. Mereka pun lari ketakutan. Mereka sangat takut. Akhirnya mereka lari. Mereka tidak mau mengalami hal yang sama. Nah anak-anak, kita sudah mendengar bersama-sama cerita Daud dan Goliat. Nah, gimana pesannya untuk kita? Pesannya ini anak-anak. Yang pertama, kita harus rendah hati seperti Daud. Kenapa Daud yang badannya kecil itu, tapi dia menang ketika melawan si Goliat raksasa itu? Kenapa dia bisa menang? Karena dia rendah hati. Karena apa lagi? Yang pertama, yang paling utama, karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa. Anak-anak, waktu dia mau melawan si Goliat tadi, itu Daud berdoa. Daud bilang begini, saya tidak punya perlengkapan apa-apa, alat perang apapun saya tidak punya, tetapi saya datang, saya mengandalkan Tuhan, saya punya Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itulah, maka si Daud menang dari perlombaan itu, peperangan itu anak-anak. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap rendah orang lain atau teman-teman. Kamu nggak bisa, kamu nggak hebat, kamu nggak tahu ini. Aku yang bisa, aku tahu itu kecil, itu gampang kok dikerjakan. Nggak boleh. Tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh, atau merendahkan orang, merendahkan teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka hal seperti itu. Tuhan sangat senang
dengan anak-anak yang memiliki hati yang baik, rendah hati, tidak sombong. Seperti si Goliat tadi kan sombong dia, makanya kalah dia. Nah, jadi itu pelajaran untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk miss semuanya. Harus tetap berdoa, tetap rajin berdoa, belajar, dan tidak boleh sombong. Harus tetap peduli dengan orang lain. Oke? Ya? Selalu sehat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya bersama dengan Miss Nita, Miss Tia, dan Miss semuanya. Dadah!